Halo para pemuda-pemudi harapan bangsa, apa kabarnya? Jumpa kembali dengan saya yang kali ini akan mereview film horor Korea tahun 2021. Dan supaya tidak banyak ngabihun di awal, langsung saja kita saksikan. Film akan bercerita tentang sebuah apartemen yang terkenal karena keangkerannya di salah satu kota di Korea Selatan. Hingga cerita kehororan apartemen itu terdengar oleh seorang pemuda pembuat kartun online atau webtoon bernama Jiwo. Jiwo yang beberapa kali naskahnya ditolak penerbit, kali ini mendatangi apartemen angker bernama Gwamlim untuk mencari inspirasi. Tiba di apartemen tersebut, Jiwo bertemu dengan abah pengurus atau penjaga di apartemen itu, yang sejak pertama berjumpa, si abah sudah baketut nggak ada ramah-ramahnya. Tapi demi menggali cerita yang otentik dari sumbernya langsung, tampang horor si abah itu sudah tidak Jiwo pedulikan. Singkat cerita, si abah mulai bercerita awal muasal beredarnya cerita-cerita aneh terjadi di apartemennya. Diawali dengan kebakaran hebat menghanguskan anak-anak yatim piatu yang ditinggalkan orang-orang dewasa menyelamatkan diri. Abah penjaga lalu menceritakan seorang penghuni kamar 504 yang diisi oleh novelis terkenal bernama Hyun. Ketika di suatu malam saat sedang menyelesaikan naskah novelnya, beliau ditelepon pamajikannya yang marah karena ditinggalkan begitu saja tanpa pamit terlebih dahulu. Dan saat sedang menelpon, tiba-tiba laptopnya error dan membuat semua hasil naskahnya terhapus. Besok harinya Hyung membeli obat sakit mastaka karena pusing memikirkan naskahnya yang terhapus. Dan ketika di rumah, Katurug Katutu mendapati laptopnya hilang, yang di saat bersamaan dia mendengar suara gaduh anak-anak serta melihat sosok yang seperti kokolebatan. Hyung pun mengejar anak tersebut namun hanya menemukan sepatu yang cuman sebelah. Hyung kemudian menemui si abah bermaksud melihat rekaman CCTV di depan kamarnya, karena ia berkeyakinan jika laptopnya dicuri oleh anak-anak yang kokolebatan tadi. Tak akan tetapi, setelah melihat rekaman CCTV tidak terlihat siapapun memasuki kamarnya Hyung. Hyung yang tidak percaya kemudian mendatangi kamar 404 yang terletak di bawah kamarnya, karena ia yakin jika anak-anak itu tinggal di sana setelah beberapa kali ia mendengar suara gandengnya anak-anak. Di depan kamar 404 itu ia tidak melihat seorang pun penghuninya. Sesuai dengan nomor kamarnya 404 not found, tetapi ia menemukan pasangan sepatu yang sama seperti di kamarnya tadi. Karena tidak ada respon dari kamar tersebut, Hyung lalu membungkus semua sepatu ke dalam plastik kemudian membuangnya. Singkat cerita, malam harinya Hyung terbangun karena mendengar ketukan pintu, dan betapa kagetnya ia mendapati tumpukan sepatu yang tadi ia buang. Sambil ngadeg-deg ia mengintip orang yang mengetuk pintu kamarnya. Dan ternyata kaget, ia pun jatuh di tumpukan sepatu. Dan belum hilang keterkejutannya, ketiga bocil tadi sudah berdiri di plafon dengan posisi terbalik. Dan sejak kejadian malam tersebut, sang novelis terkenal itu dinyatakan hilang. Kembali ke si abah penjaga yang melanjutkan ceritanya, dikisahkan seorang apoteker penghuni kamar 907. Kita sebut saja namanya Lydia. Seperti hari-hari biasa sebelum bekerja, sambil ngagelis ia mendengarkan radio yang kali ini memberitakan seorang suami yang membunuh istri dan anaknya. Singkat cerita, di apotik setelah ia melayani pembeli, Lydia menerima telepon dari kekasihnya yang kita panggil saja namanya Haris. Dalam teleponnya Haris mengatakan jika ia akan datang ke apartemennya malam ini. Singkat cerita lagi, malam itu dengan baju yang jibrug, Haris datang ke apartemennya Lydia, serta memberitai jika istrinya sudah tahu hubungan terlarang mereka, yang lalu meminta izin menginap di apartemennya Lydia. Dan Haris juga berpesan untuk tidak memberitahukan keberadaannya di apartemen tersebut. Beberapa waktu kemudian saat Lydia sedang membuat pulau di bantalnya, tiba-tiba ia terbangun karena mendengar suara-suara berisik di luar kamarnya.
Namun saat berdiri menghadap ke kamar mandi, Lydia melihat bayangan seseorang yang sedang berdiri, dan ketika dibuka, tidak ada seorang pun di dalamnya. Keesokan harinya ketika Lydia bekerja, ia didatangi polisi yang mencari keberadaannya Haris, tersangka pembunuh istri dan anaknya. Karena polisi mendapat info jika Haris memiliki hubungan dengan Lydia. Tanpa memberitahu keberadaan Haris kepada polisi tadi, Lydia pun bergegas pulang ke kamar apartemennya, yang saat itu ia mendapati Haris sedang mandi, serta pakaian yang dipenuhi darah. Lydia kemudian mengemasi barang-barangnya. Namun Haris yang di dalam kamar mandi berkata, "Sayang, jangan beritahu siapapun aku mandi di sini." Dan kata-kata itu terus-terusan diucapkan Haris, sampai akhirnya ia mendengar suara bel kamarnya berbunyi. Dan setelah ditoong, ternyata itu adalah Haris sedang ngajanteng. Lydia lalu membuka pintu dan menggusur Haris serta meminta mengusir orang yang berada di kamar mandi. Sementara Haris yang di kamar mandi terus-terusan mengatakan, "Sayang, jangan beritahu siapapun aku mandi di sini." Dengan sebuah palu, Haris mendekati kamar mandi. Dan tiba-tiba Haris malah berbalik menatap Lydia sambil mengatakan, "Sayang, sudah kubilang jangan memberitahu siapapun aku mandi di sini. Mengapa kamu melakukan itu?" Lydia mulai ketakutan yang saat itu juga dinding kamar apartemennya berlumuran darah. Dan tiba-tiba lagi sejak saat itu Lydia tidak pernah terlihat lagi keluar dari kamar apartemennya. Beberapa hari kemudian dirasa cerita si Abah belum cukup, Jiwo mendatangi agen properti yang kantornya sudah tidak beroperasi dan bertemulah dengan sales yang sedang nyempot di bawah wastafel. Dari sales itu Jiwo mendengarkan kisah di kamar 708. Ia bercerita bahwa saat makan malam dengan sebuah boneka yang ia anggap istrinya, tiba-tiba air mengalir dari wastafel. Ketika diperiksa, tanpa sengaja tangannya terluka. Dan tiba-tiba terkejut, kemudian ia gura-giru ke kamar yang tiba-tiba saja listriknya aliran di saat yang tidak tepat. Dan saat menghidupkan korek yang didapatnya hasil nongkrong di pos ronda, ia menengok ke belakang dan boneka yang dianggap istrinya itu tersenyum dengan ramahnya. Beberapa hari kemudian Jiwo menyerahkan webtoon miliknya kepada penerbit, yang alhamdulillahnya Pak Manajer menyukai serta meminta Jiwo membuat webtoon dengan cerita yang lebih panjang. Tak lupa, sebagai penyemangat si manajer memberikan uang muka supaya karya Jiwo tidak dijual ke penerbit yang lain. Singkat cerita, Jiwo yang bersiap ke apartemen diminta Dahe beristirahat dulu. Selain mengkhawatirkan dirinya, ia juga memberitahu jika hari ini ulang tahunnya Jiwo. Namun Jiwo yang kejar setoran buat sewa dangdut nikahannya nanti kekeh berangkat ke apartemen. Yang saat bertemu kembali si Abah, Jiwo meminta si Abah ceritakan kisah-kisah mistis lagi di apartemen itu. Si Abah lalu menceritakan kisah seorang siswa yang mudik dari luar negeri bernama Taeyun. Sebelum ke kampung, ia mengunjungi temannya Jaesuk di kamar 604. Di kamar itu Taeyun dijamu berbagai makanan, namun Taeyun terkejut melihat makanannya sudah berjamur hijau. Dengan lahapnya Jaesuk memakan makanan tersebut. Keesokan harinya melihat kondisi kamar apartemen Jaesuk yang tak layak huni, Taeyun membersihkan kamar tersebut supaya nyaman dan enak untuk rebahan. Tapi Jaesuk yang kebetulan sudah pulang, bukannya berterima kasih jika kamarnya sudah kinclong, justru memaki-maki Taeyun, yang kemudian sambil nasteng, ia keluar dari kamar apartemennya. Malam harinya Taeyun yang pundung dan akan check out dari kamar,
tiba-tiba dihampiri Jae-suk yang lalu meminta maaf jika tadi ia sudah marah-marah. Dan tiba-tiba sementara itu Dahe yang saat ini sedang memutar beberapa kaset rekaman tidak mendapati suara si Abah karena setiap kaset hanya ada suaranya Jiwo saja. Khawatir dengan keselamatan Jiwo, ia kemudian bergegas menyusul ke apartemen. Di lain tempat, Jiwo kemudian bertanya pada si Abah, apakah benar jika apartemen ini mendapat kutukan dari aliran sesat seperti rumor yang beredar? Tanpa menjawab, si Abah memberikan kunci kamar bernomor 1504. Yang kata si Abah, semua pertanyaannya akan terjawab di kamar itu. Singkat cerita, Jiwo masuk ke dalam lift yang saat itu seseorang berpakaian kurir sedang berdiri membelakangi Jiwo. Mulai panik melihat tingkah aneh laki-laki itu, kemudian ia menekan tombol lantai 10. Yang lalu pria itu menoleh dengan senyum aneh. Dan saat pintu terbuka, Jiwo rurusuhan keluar dari lift. Dan tiba-tiba pria itu sudah berdiri menatap Jiwo, kemudian berlari seperti ingin menghakannya. Yang karena takut, Jiwo bersembunyi di lemari. Dirasa si pria aneh itu sudah pergi, ia segera ke kamar 1504 yang lalu menemukan alat perekam miliknya. Dan setelah diputar, ternyata suara si Abah penjaga yang sedang menceritakan kisahnya. Dari suara rekaman si Abah, diketahuilah bahwa si Abah beserta temannya yang tadi berpakaian kurir merupakan perampok yang akan menggasak uang ketua aliran sesat karena mereka mengetahui jika ketuanya sudah meninggal. Di dalam kamar, keduanya menyaksikan jika si ketua sudah jadi mumi yang lalu mengambil kunci lemari dari mulutnya si mumi tersebut, kemudian membuka lemari yang konon berisi uang. Akan tetapi, setelah lemari dibuka, tiba-tiba si Abah lenyap begitu saja. Teman si Abah yang ketakutan sebelum kabur masih sempat-sempatnya membawa tas berisi uang. Dan tak lama berselang, si Abah pun berubah menjadi mumi yang kita lihat di apartemen tadi, yang tentunya menghakkan temannya si Abah. Kembali ke Jiwo yang mulai dilanda gelisah, dibuat kaget dengan kehadiran si Abah yang tiba-tiba muncul. Dan karena ketakutan yang sudah menguasai jiwanya, ia pun terdorong masuk ke dalam lemari yang lalu dikunci si Abah. Dan ternyata, si Abah yang selama ini diajak ngobrol Jiwo, tak lain adalah juridnya ketua sekte yang merubah wujud seperti si Abah. Dengan kata lain, jurid berbulu Abah. Singkat cerita, Dahe pun sampai di apartemen dan langsung ke ruangannya si Abah untuk mencari keberadaan Jiwo. Namun tanpa diduga, di balik pintu Jiwo muncul dengan muka horor, persis seperti wajah horornya si Abah di awal film tadi. Langsung kak. Biasanya film horor itu yang jadi fokus horor jurinya cuma satu, tapi di film ini jurinya tiap kamar beda-beda. Rugi kalau nggak nonton ini film. Ya walaupun endingnya menurut saya ini mah kayak ngegantung. Pesan dari film ini adalah jangan mau ditawarin makanan yang sudah berjamur. Itu saja review filmnya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap sehat dan sampai jumpa.